Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat bagi kita semua. Gimana nih aktivitas kesehariannya selama menjadi mahasiswa? Menjadi mahasiswa ternyata nggak semudah yang dikira ya. Banyak banget tantangan, bahkan tekanan yang sering dihadapi sebagai seorang mahasiswa. Entah itu karena numpuknya tugas, bahkan ternyata kejar-kejaran dengan deadline dan ekspektasi orang tua tuh udah jadi hal biasa loh bagi seorang mahasiswa. Dan mungkin masih banyak lagi faktor lainnya yang sering bikin kita pusing dan kewalahan. Tapi pernah gak sih kita berpikir bagaimana semua tekanan dan tantangan itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? We never know, teman-teman. Yang tahu diri kita dan yang akan menyadari bagaimana kesehatan mental kita baik atau buruk itu cuma diri kita sendiri. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih teman-teman. Aku Selvira dalam serial podcast khusus PJBL. Mari kita curhat. Apa itu curhat? Curhat sehat. Kali ini hadir nih di sini ada seorang mahasiswa karena yang aktif yang akan jadi rekan curhat kali ini loh teman-teman. Siapa lagi nih kalau bukan Kak Aditya. Selamat siang Kak Adit. Selamat siang juga buat Kak Selvira. Sebelumnya terima kasih ya Kak Adit sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir nih di serial podcast khusus PJBL. Nah teman-teman nih, tema curhat kali ini yaitu mengenai kesehatan, tapi lebih tepatnya mengenai mental health menjadi pengaruh dalam kemampuan kognitif atau cara berpikir seorang mahasiswa dalam ranah akademik maupun non-akademik. Jadi kita kali ini nih Kak Adit, kita mau sharing aja ya, kayak mau ngobrol-ngobrol aja tuh gimana sih sudut pandang mahasiswa terhadap kesehatan mental. Nah kita akan mulai dengan why nih. Menurut kakak kenapa sih isu kesehatan mental tuh makin banyak diperbincangkan belakangan ini? Banyak loh kayak berita-berita atau mungkin para edukator bahkan di media sosial itu banyak menarik mengangkat isu-isu mengenai kesehatan mental. Kenapa gitu? Nah menurut aku gini ya Kak, di zaman sekarang ini tekanan hidup yang tinggi baik dari pekerjaan, studi, media sosial ataupun tuntutan sosial lainnya telah meningkatkan jumlah orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah makanya tuh jadi banyak orang-orang atau edukator yang mengangkat masalah isu kesehatan mental ini. Dan juga dengan mengangkat isu kesehatan mental ini tuh sangat berguna sih, sangat penting menurut aku. Karena penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan mental ini tuh merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sama pentingnya dengan kesehatan fisik kan. Nah mulai dari stres, kecemasan, depresi, dan juga dan lain-lain, semuanya itu punya dampak besar pada produktivitas dan juga kualitas hidup kita gitu. Oh iya. Tapi pernah gak sih Kak Adit ngalamin kesulitan untuk fokus konsentrasi kalau lagi kegiatan pembelajaran atau lagi ngelakuin aktivitas atau kegiatan lain nih, karena mungkin ada suatu tekanan ataupun suatu hal yang dipikirkan? Kalaupun misalnya iya tuh apa sih salah satu penyebab utamanya yang biasa tuh Kak Adit merasa ada suatu hal yang dipikirkan sehingga membuat kurang efektif gitu dalam menjalankan ketika lagi belajar gitu, kurang fokus kurang fokus gitu. Gimana ya ngejawabnya Kak? Kalau ini tuh gini, kalau misalkan waktu pembelajaran di kelas, aku tuh bisa ngikutin pembelajaran dengan baik, bisa fokus dengan baik. Nah justru kalau misalkan aku di rumah lagi sendirian, apalagi malam-malam tuh hampir setiap hari pas sebelum tidur kan, aku tuh paling enak kalau ngegalau dulu, suka ngelamun,
terutama mikirin masa depan, mikirin kayak mau jadi apa nanti, terus bisa gak ya ngebahagiain orang tua, bisa sukses gak ya, pokoknya banyak banget. Tapi alhamdulillahnya gitu Kak, meskipun emang banyak pikiran tentang masa depan, itu tuh gak sampai mengganggu konsentrasi belajar aku. Justru makin semangat buat belajar tuh. Karena kalau semisalkan males-malesan ataupun mudah nyerah, justru gimana mau berhasil di masa depan nanti kan. Terus kadang tuh yang bikin capek tuh karena tugas, banyaknya tugas. Tapi sampai sekarang aku tuh bisa ngelewatin rasa capek itu. Karena ya gini, terutama kan aku nih mahasiswa, maha dari segala siswa gitu, tentunya sangat berat kan. Nah aku kan dari awal milih untuk buat kuliah, dalam artian berarti aku tuh udah harus sanggup dong sama pembelajaran, materi, ataupun tugas-tugas yang dosen kasih kepada aku sebagai mahasiswa gitu. Boleh ngeluh, menurutku itu wajar sih, karena aku juga sering ngeluh gitu. Semua manusia juga pasti pernah ngerasain capek, terus ngeluh. Nah yang terpenting itu rasa capek kita itu gak boleh bikin kita sampai nyerah gitu. Mungkin dari beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Kak Adit ya, ternyata sebagai seorang mahasiswa itu memang tidak mudah ya. Banyak sekali mungkin hal yang menjadi tekanan ataupun menjadi beban yang tapi waktunya tuh kita dikejar deadline gitu loh. Tapi sebagai seorang mahasiswa biasanya apa sih faktor-faktor khusus atau mungkin ada alasan utama yang menjadikan mahasiswa itu bisa mengalami terganggunya kesehatan mental mereka, baik itu disebabkan dari lingkungan kampus kah atau mungkin disebabkan dari hal-hal lain mungkin? Menurut aku sih di lingkungan kampus ataupun di lingkungan keluarga itu berpengaruh sih. Karena gini, misalkan kan di lingkungan kampus, contohnya tekanan akademik yang berlebihan, kayak beban tugas yang terlalu banyak, terus deadline, terus juga tuntutan untuk harus berprestasi, bisa ngebikin stres, cemas, dan juga kelelahan mental gitu. Kalau misalkan mahasiswa ngerasa gak mampu ngimbangin ekspektasi akademik yang emang terlalu tinggi, ini tuh bisa memicu rasa putus asa, cemas, ataupun depresi. Terus juga mahasiswa yang emang ngerasa kesepian ataupun ngerasa dikucilkan gitu di lingkungan kampusnya. Nah ini tuh dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Terus juga tuh lingkungan kampus yang emang temen-temennya tuh suka ngejek atau ngebully, itu juga bisa merusak kesehatan mental. Kalau semisalkan di lingkungan keluarga sih gini, orang tua yang maksain jurusan atau karir buat anaknya yang enggak sesuai dengan minat dan bakat anak mereka gitu, ini tuh bisa ngebuat mahasiswa ngerasa kejebak dalam bidang yang enggak mereka sukai, yang pada akhirnya bisa memicu ketidakpuasan, kecemasan, ataupun depresi karena mereka enggak menikmati apa yang mereka pelajari. Terus juga orang tua tuh banyak yang emang kadang-kadang ngebandingin anak mereka gitu dengan orang lain, dengan tetangganya. Nah ini tuh juga bisa memperburuk kesehatan mental mahasiswa gitu menurut aku. Udah sih gitu aja menurut aku. Nah ini dia nih Kak Adit nih, dari tadi kan menjelaskan kayak banyak banget tuh faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau khususnya nih mahasiswa gitu buat mereka tuh menjadi terbebani atau mereka merasa kesehatan mentalnya terganggu. Nah kalau misalkan seorang mahasiswa atau kita sendiri gitu ya merasa kalau misalnya kesehatan kita terganggu oleh salah satu faktor tadi, ada nggak sih solusi yang mungkin nanti Kak Adit bisa sharing ke teman-teman untuk mengatasi ketika kita mengalami suatu terganggu kesehatan mental kita?
Nah, buat solusi ya Kak, sebenarnya itu ada banyak sih, tapi kayaknya setiap orang itu beda-beda ya buat mencegah kerusakan mental ini. Tapi menurut aku yang pertama itu harus selalu berpikir positif, karena ini tuh bisa ngebantu buat menjaga keseimbangan mental. Dengan berpikir positif akan ngebantu seseorang lebih tenang dalam menghadapi masalah atau tantangan. Terus juga ngelakuin hobi atau aktivitas yang disukai. Jadi nyediain waktu buat ngelakuin hal-hal yang menyenangkan, yang bisa ngebantu ngeredam ketegangan mental, ngelepasin ketegangan mental gitu. Terus juga jangan terlalu keras pada diri sendiri, memahami kalau setiap orang itu emang punya batasannya gitu, dan juga punya kesalahan, karena itu kan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kurangin tuh tekanan dari ekspektasi yang emang enggak realistis. Terus dalam memilih pertemanan juga sih harus berhati-hati, harus dengan bijak gitu, karena ini tuh emang bisa menjadi langkah penting dalam merawat kesehatan mental kita. Teman yang baik kan itu tuh bisa ngasih dukungan ketika kita lagi kesulitan ataupun susah gitu, kalau kita lagi susah. Juga kalau misalkan ada masalah nih, nah itu tuh jangan dipendam sendiri, cerita ke orang yang kita percaya itu juga penting sih menurut aku, kayak ke orang tua atau saudara ataupun ke teman juga bisa, tapi yang memang kita percaya gitu. Nah ini tuh bisa ngedapetin dukungan emosional dari orang-orang terdekat, bisa sangat ngebantu dalam mengurangi rasa tertekan dan memberikan pandangan ataupun perspektif baru gitu. Nah, istirahat secara teratur itu penting juga tuh, jangan begadang terus gitu, karena begadang tuh kan selain merusak kesehatan mental, dapat juga merusak kesehatan fisik. Itu sih menurut aku Kak. Wah, alhamdulillah ya pembahasan hari ini tuh luar biasa banget ya teman-teman. Semua insight baru, semua sharing dari Kak Adit ini semoga bisa membuka pikiran kita bahwa menjaga kesehatan mental itu penting ya teman-teman. Terutama nih dalam menjalani kehidupan kampus yang penuh warna. Ingat ya teman-teman, setiap orang tuh pasti punya batasannya ya. Jadi gak ada salahnya untuk kita saling mendukung dan menguatkan. Kak Adit, terima kasih banyak atas waktu dan ceritanya ya. Dan untuk teman-teman pendengar setia Curset, semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan motivasi untuk selalu peduli sama kesehatan mental masing-masing. Karena ada pepatah nih yang bilang, mental yang sehat, semangat pun kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Tetap jaga kesehatan, stay positif, dan ingat, gak apa-apa untuk istirahat sejenak kalau kamu merasa lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.